karena pukulan, tetapi karena ditarik oleh Julio dan kemudian terpleset hingga terjatuh. Jadi di sini terlihat bahwa kejelian dari wasit itu memang betul-betul prima. Jadi kalau tidak salah tadi penilaiannya Sam ya, bahwa si Julio Cesar menang dengan mutlak. Jadi ada 3 hakim, satu memberikan 110, 118, itu berarti si Julio menang 8 ronde, satu lagi 111, 117 menang 6 ronde. Jadi dari perbandingan ini bisa kita lihat bahwa memang Julio Cesar ini menang dengan mutlak. Tapi kemenangan Julio ini rupa-rupanya tidak bisa terulang kembali, karena selama dia bertanding 43 kali dia menang terus, tanpa pernah seri, tanpa pernah kalah. Bahkan 41 kali dia menang dengan KO. Betul sekali. Kali ini rupa-rupanya dia menemui satu lawan yang cukup tangguh ya. Cukup tangguh dalam arti kata bukan serangannya, akan tetapi daya tahan dari Dwight Pratchett ini terhadap pukulan memang cukup bagus, sehingga kita lihat tadi sempat kepalanya beberapa kali terpental ke belakang, tapi tidak membuatnya grogi atau sempoyongan. Jadi di sini kita lihat bahwa adalah daya tahan tubuhnya terhadap pukulan. Lalu senjata Julio Cesar di dalam menangkis ya, pukulan-pukulan Dwight Pratchett ini rupanya juga cukup rapi, cukup rapi. Double covernya setelah double cover itu biasanya melontarkan pukulan uppercut ganda ke perut kiri dan perut kanan, dan kalau ada kesempatan langsung pukulan hook itu menyerang ke kepala dari Dwight Pratchett. Jadi pukulan itu minimal 2. Jadi dalam tinju itu bisa kita ketahui bahwa biasanya pukulan yang mengena dengan bagus itu adalah pukulan kedua maupun pukulan ketiga. Pukulan pertama itu biasanya itu dihindarkan oleh lawan, sedangkan pukulan ketiga atau keempat itu sudah hilang dari kontrol lawan, sehingga itu yang banyak berhasil mengena ke sasaran. Nah, berbicara tentang dunia tinju, kita sekarang beralih pada dunia tinju di negara kita sendiri. Baru saja kan kita mengikuti atau menyaksikan tinju amatir ya, dalam Pekan Olahraga Nasional ke-11. Rupa-rupanya banyak sekali terjadi hal yang kurang dimengerti, ataupun apa yang terjadi kita juga kurang jelas, karena para penonton rupa-rupanya juga ikut menentukan, Sam. Nah, ini bagaimana pendapat Sam tuh? Jadi begini, dalam PON yang lalu itu terlihat di situ penonton mempengaruhi keputusan dari hakim. Karena apa? Karena pada waktu itu para hakim seakan diteror oleh penonton. Karena apa? Karena memang keamanan di Istora itu kurang begitu ketat, sehingga kalau penonton berteriak menang biru yang keluar biru ya. Dan satu lagi, setelah itu wasit kita menangani satu pertandingan seharusnya sudah di stop karena petinju Nicholas Thomas waktu itu terluka, tetapi wasit Bidagoro tidak memberhentikannya. Kenapa? Kalau dia berhenti. Selamat siang.